Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Dalam persidangan kali ini, salah satu hal yang cukup kontroversi dan juga bisa menjadi petunjuk yang sangat baik sekali bagi Yang Mulia Hakim adalah pada saat kita mendengar keterangan dari AKBP Ari Cahya atau Acai atau juga Black, anggota Mabes Polri yang menjadi saksi dalam persidangan untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kenapa disebutnya masih Brigjen? Karena secara status pun Hendra Kurniawan masih belum dihentikan, belum di PTDH-kan dari keanggotaannya sebagai anggota Polri. Pada saat itu, keterangan di persidangan hari ini, Acai ini mengatakan begini, bagaimana ceritanya dia bisa datang ke lokasi kejadian. Dia menceritakan bahwa di hari kejadian, tepatnya adalah sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat, itu sebelumnya itu dia ditelepon oleh Verdi Sambo diminta untuk datang. Kata-katanya, Acai datang ke rumah, siap jenderal, dan langsung ditutup. Pada saat itu dia asumsikan, katanya begini, saya langsung berangkat dari kantor saat itu, saya menggunakan motor, saya taunya rumah Verdi Sambo itu berada di Bangka, di Kemang, tapi ternyata pas saya sudah berada di sana, ternyata tidak ada orang, sepi. Kemudian saya telepon supirnya ya, yang diketahui adalah ajudan juga yang merupakan bernama Daden, dan di situ dijelaskan bahwa FS saat ini sedang berada di rumah dinas di Duren 3 tersebut. Akhirnya dia beralihlah sekitar jam 17.30-an sampai di lokasi sekitar jam 6-an sore di rumah dinas tersebut. Dari bagian pertama ini ada salah satu hal yang sempat kita juga mendapatkan informasi kalau aku cek dari jejak digital yang mengatakan ini pertama kali adalah dari Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan bahwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati itu tempat tinggalnya sudah berbeda. Putri Chandrawati di rumahnya di Saguling, sementara Verdi Sambo itu di rumahnya yang disebutkan di sini adalah di Bangka, Kemang tersebut. Ini kan hal yang sebenarnya dia nggak sadar, tidak bermaksud untuk ke arah sana, tetapi karena sudah banyak jejak digital, ini bisa menjadi kayak puzzle yang mulai terstruktur satu sama lainnya. Kemudian pada saat dia datang di situ, dia mengatakan dia melihat Joshua sudah tergeletak di sebelah tangga. Pada saat dia melihat tubuh atau jenazah Brigadir Joshua, Acai langsung tanya ke Verdi Sambo, kenapa jenderal? Dia menjawabnya seperti ini, dia kurang ajar, lecehkan ibu. Di dalam ruangan tersebut sudah ada 4 atau 5 anggota Provos termasuk juga dengan Satreskrim. Berarti kalau dia berangkat jam 17.30 ya setengah tujuan memang sudah ada di sana. Nah ini kalau aku bandingkan dengan Reza ya, adik dari Brigadir Joshua yang saat itu nggak jauh berada dari lokasi kejadian. Ini kan rumah dinas kan ya. Sedangkan di rumah pribadi yang didatangi oleh Reza tersebut, itu juga sama menjelang maghrib, andaikan gitu. Saat itu, adik dari Brigadir Joshua itu yang dihalang-halangi oleh Daden, itu adalah klaimnya, datang ke sini itu pasti akan ceritanya berbeda. Akan ada mungkin ya ada 2 possibilities. Jangan-jangan malah adanya juga dihabisi. Itu juga tidak bisa menutup kemungkinan ke arah sana. Tetapi dengan fakta ini juga banyak teman-teman yang bertanya. Bahkan Kamarudin Simanjuntak masih menyaksikan keseriusan dari penyidik. Kenapa Daden tidak menjadi bagian atau rangkaian at least ada obstruction of justice, orang-orang yang membantu, oknum-oknum yang membantu penghalangan atau diduga malah terkait sebagai pembunuhan berencana ini. Karena kalau memang benar, confirm semua yang dikatakan tersebut, ya kemungkinan besar Daden ini adalah bagian dari orang yang membantu atau bahkan orang yang mengetahui dari peristiwa pembunuhan berencana ini. Tetapi kan Daden sampai sekarang masih belum ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal apapun, teman-teman. Kemudian dilanjutkan lagi saat datang AKBP Ari Cahya ini mengaku dia melihat FS itu sedang berdiri di luar saja karena dia masuk ke rumah dinas tersebut lewat pintu samping. Saat itu dia melihat FS sedang merokok sendirian dengan pakaian dinasnya dengan wajah yang merah seperti orang marah dan sangat kecewa. Berarti jam-jam ini adalah kalau jam mungkin ini sekitar jam 6 sore ya teman-teman ya. Berarti ini Putri Chandrawati sudah dialihkan ini. Kalau sesuai dengan CCTV yang beredar, Putri Chandrawati sudah berada posisinya di rumah pribadi yang jaraknya hanya sekitar 5 menit jalan kaki aja. Kemudian Acai mengaku pada saat dia melihat FS sudah berhenti merokok, dia kemudian mendekati. Mohon izin jenderal, mohon perintah.
Di situ cuman dijelaskan tadi itu aja, ditanya kenapa seperti itu, tidak ada perintah yang lebih detail. Tetapi pada saat itu dia melihat Ricky dan Richard, dan kemudian mereka ini menghampiri Verdi Sambo karena Achai ini kenal dengan Ricky karena sebelumnya juga sudah menjadi pengawal Verdi Sambo di jabatan sebelumnya. Ditanyalah sama Achai ini, saya kenal Ricky, dan dia bilang, intinya dia merespon pertanyaannya, ini ada peristiwa tembak-menembak dengan Baradae atau Richard Eliezer tersebut. Kemudian Achai ngomong dengan si Baradae, saya tanya langsung, kamu yang nembak? Siap, saya dan. Dia terlihat tenang. Nah, ini adalah bagian yang sempat aku ngobrol dengan sumber istimewaku. Dia juga memang sudah melihat CCTV di 48 jam pertama setelah pembunuhan tersebut. Memang terlihat sangat jelas Baradae Eliezer ini kok terlihat sangat tenang sekali. Menurut sumber istimewaku yang juga seorang expert, dia mengatakan begini, bahwa kalau dia memang beneran yang menembak, kalau dia terlihat tenang seperti itu, ada dua kemungkinan. Pertama, Baradae Eliezer adalah seorang psikopat karena bisa menyembunyikan, nggak ada rasa empati sama sekali, atau yang kedua, dia tidak menembak sama sekali. Tetapi dengan pengakuan yang dilakukan oleh Baradae Eliezer, katanya dia yang sudah menembak 3 kali, mungkinkah Baradae Eliezer ini sifat menembaknya hanya melumpuhkan saja, walaupun dia mengaku dia juga yang menembak dadanya, dia menembak 3 kali, tetapi kan di sini juga dikatakan versi dari Baradae yang menembak itu ada Verdi Sambo juga untuk bagian kepalanya, yang menurut hasil otopsi yang tembakan fatal adalah dada dan kepala. Tetapi aku punya feeling, dan beberapa temanku juga mengatakan yang expert di bidang ini, mereka mengatakan sepertinya tembakan ke dada itu tidak mematikan, hanya melumpuhkan saja, tetapi tembakan yang di belakang itulah yang benar-benar memastikan bahwa Brigadir Joshua tewas di tanggal 8 Juli tersebut, teman-teman. Kemudian dikatakan juga dari Achai bahwa saat itu juga dia melihat Verdi Sambo menelpon di bawah pohon, dan itu cukup lama sampai akhirnya ada sebuah ambulan yang datang dengan petugas yang sendirian. Karena keterbatasan alat nggak bisa masuk, akhirnya petugas tersebut membawa kayak tandu saja. Kemudian Achai termasuk orang yang diminta oleh Verdi Sambo untuk membantu membopong jenazah Brigadir Joshua yang sudah dimasukkan ke dalam kantong dan diangkat ke atas tandu karena mengalami kesulitan. Ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang luar biasa dahsyat, teman-teman. Makanya aku melihat dari kuasa hukum Verdi Sambo ini kan sangat percaya diri. Ya sudah, kita tunggu nanti aja di pembuktian. Ya karena wajar, alat-alat buktinya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, itu semua adalah bagian-bagian yang bisa didapatkan adalah dengan barang bukti di lapangan yang sudah hampir semuanya dihancurkan. Bagi aku pribadi, yang dilakukan dari Verdi Sambo ini apa yang sebenarnya ditutupi begitu? Karena apakah mungkin sebenarnya yang dilakukan ini adalah melindungi sebuah aib yang besar sekali? Seperti keterangan dari Kapolri, motifnya adalah karena asusila ya, antara perselingkuhan atau pelecehan. Kalau menurut aku sih ini kemungkinan besar adalah dugaan telah terjadi ya pelecehan. Kalau ada pelecehan, kemungkinan besar yang melakukan bukanlah Brigadir Joshua pelakunya, tapi justru Brigadir Joshua adalah korbannya di sini, teman-teman. Tapi dari persidangan ini juga aku menggarisbawahi ada keterangan dari jaksa penuntut umum pada saat memberikan keterangan ke Yang Mulia Hakim. Katanya kan JPU itu memanggil ada 10 saksi dalam persidangan hari ini untuk Hendra Kurniawan kan ya, tetapi yang datang hanya 7 orang. Apakah ini sebuah indikasi 3 orang tersebut mengalami ancaman? Kalian masih ingat di beberapa video yang lalu aku membahas ada dari sumber istimewa yang mengatakan ada 1 saksi yang diancam oleh dugaannya adalah Hendra Kurniawan agar dia tidak memberikan kesaksian, karena sekali lagi itu sih untuk obstruction of justice-nya ya kan ya. Tetapi apakah saksi itu juga termasuk ke sini? Menurut aku adalah punya tinggi possibility-nya karena satu sama lain akan menjadi saksi. Tetapi dengan 3 saksi tidak hadir, aku baru mendapatkan konfirmasi ternyata ya yang dimaksud oleh sumber istimewaku tersebut yang sakit, kata Humas Polri, yang sedang sakit keras, itu ternyata bukannya dimaksud yang ketakutan, tetapi ada anggota Polri yang jabatannya rendah, yang tidak sakit, itu yang sebenarnya adalah duganya diancam oleh timnya dari Hendra Kurniawan. Sakitnya
Aku tanya sebenarnya sama sumber istimewa tersebut, memang sakit yang dikatakan dari Humas Polri itu sakit apa sih? Katanya sakit ambeien akut. Menurut aku sakit ambeien itu bukan aib ya, kenapa harus malu? Tetapi ya mungkin sudah sangat parah sekali, ada surat dokter dan sebagainya. Katanya juga sebenarnya si saksi tersebut mau memberikan keterangan, tetapi direkomendasikan tidak untuk keluar karena bisa berbahaya untuk kesehatannya. Ya kita akan nantikan seperti apa kelanjutannya. Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada saat melakukan persidangan hari ini, aku melihat kalau dari Agus Nurpatria ini terlihatnya tenang, kalem, nerimo ing pandum gitu kalau kata orang Jawa. Berbeda dengan Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan ini dari sorot matanya, bahasa tubuhnya, bahkan pada saat diminta menjelaskan sesuatu oleh Yang Mulia Hakim, Hendra Kurniawan mengatakan intinya begini, bahwa saya itu tidak tahu tentang apa yang berada di CCTV tersebut, ceritanya benar atau tidak. Kemudian Yang Mulia Hakim agak sedikit tinggi nadanya, terkesan adalah marah bagi aku pribadi, dan disitu dikatakan, Anda kalau memang tidak tahu, jawab saja sesuai pertanyaan, tidak usah mengatakan hal-hal yang bukan sesuai dengan pertanyaannya. Oke, akhirnya diam. Nah, ini adalah bagian-bagian yang memang sedang dilakukan oleh seorang Hendra Kurniawan, karena dari sumber istimewa ini mengatakan Hendra Kurniawan ini adalah salah satu dari anggota Polri yang masih tetap menjadi anggota Polri, masih melakukan perlawanan secara hukum, dan ini belum selesai perjuangannya. Jadi, mudah-mudahan dari lembaga LPSK, apakah kalau anggota Polri itu juga bisa dilindungi oleh lembaga LPSK? Harusnya juga bisa ya, apapun jabatannya, posisinya, yang namanya saksi, ya harus mendapatkan treatment satu sama lainnya adalah sama, harus dilindungi. Mudah-mudahan ini bisa terbongkar semuanya, karena menurut aku ini akan menjadi salah satu hal yang bisa membersihkan oknum-oknum dari anggota Polri yang tidak benar, teman-teman. Kemudian juga pada saat posisi jenazah, kita kembali lagi ke topik mengenai posisi jenazah dari Brigadir Joshua yang diangkat tersebut, yang sudah dimasukkan ke dalam kayak kantong itu berarti siapa yang memasukkannya? Karena tim dari ambulannya kan cuma satu orang yang datang. Pada saat dia datang itu sudah dalam posisi kantong jenazahnya sudah ada, tetapi tidak ditutup karena kesulitan katanya. Berarti sudah ada persiapankah di sana? Maksudnya seperti apa? Please correct me if I'm wrong. Karena biasanya yang membawa kantong jenazah itu adalah dari ambulans dan sebagainya. Tetapi kok ini sudah memang sih diketahui keterangan dari Acai ini, pada saat dia datang sekitar jam 6-an sore tersebut, itu sudah ada 4 atau 5 anggota Provos dan juga Satreskrim. Ini dugaannya sangat kuat, mereka-mereka inilah yang membersihkan lokasi kejadian, TKP, mana darahnya tidak ada polis lain, tidak ada tipikal kalau habis terjadi tindakan kriminal. Itu adalah dugaan sangat kuat, mereka-mereka inilah yang menghilangkan barang bukti tersebut. Bahkan sumber istimewaku yang lain lagi, karena aku ada beberapa sumber istimewa di sini, yang mengatakan bahwa ada bagian-bagian, misalnya kayak pintu, kunci, lemari, itu yang diganti oleh Verdi Sambo diperintahkannya. Jadi pada saat ada tim Polri yang benar, yang mau melakukan penyidikan di minggu kedua, ketiga, itu pas datang ke lokasi kejadian, loh, ini kok nggak bisa dibuka karena kuncinya sudah berbeda. Itu juga dilakukan oleh tim dari Verdi Sambo di awal bulan pada saat terjadinya kasus pembunuhan ini. Karena Verdi Sambo itu baru ditetapkan sebagai tersangka kurang lebih adalah setelah sebulan dari pembunuhan di 8 Juli 2022 tersebut. Itu dulu yang bisa aku update untuk bagian mengenai persidangan hari ini. Mudah-mudahan kalian terus semangat untuk mengawal kasus dari Brigadir Joshua ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini serta follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.